2022 ya. Oke, rekan-rekan semua, kita buka aja ya. Coba nih kameranya bisa nggak? Oke. Ini internetnya pakai Pak Tobat ya? Cek-cek suara jelas nggak dari peserta online? Jelas ya? Jelas. Jelas. Mohon maaf ini yang peserta onsite saya membelakangi nggak apa ya? Ini kabelnya nggak panjang jadi harus di dekat sini ininya. Ya oke. Kepada rekan-rekan semua peserta raker lanjutan atau pelatihan untuk pengajar fisika yang tahun bergabungnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada rekan-rekan semua saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang begitu banyak berlimpah kepada kita. Apa-apa yang tidak apa-apa yang kita butuhkan walaupun tidak kita minta, Allah berikan kepada kita. Jadi kita banyak sebenarnya membutuhkan hal tapi nggak sempat kita minta, tapi udah Allah beri, gitu ya. Ya silakan, selamat datang Kak Wangi. Silakan pilih tempat duduk yang paling nyaman. Yang kalau ada yang paling empuk boleh pilih yang paling empuk, ya. Oke, kita tidak henti-hentinya untuk selalu memuji Allah ya dengan mengucap hamdalah dan juga menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Semoga kita digolongkan sebagai hambanya yang benar-benar bersyukur oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Rekan-rekan pengajar fisika yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkanlah saya yang insya Allah seharian ini nanti memandu kegiatan raker kita ya. Semoga raker kita nanti berjalan dengan baik dan lancar, gitu ya. Ini akan saya tampilkan dulu untuk rundown acara kita hari ini ya. Kira-kira bisa tampil nggak ya? Sebentar. Oke, kelihatan ya. Gimana Pak Toh? Udah tampak Pak Toh? Pakai apa ini? Real sih Pak. Realme. Ya, apa? Sama kan? Kayaknya kepake banyak orang ya. Belum nampil ya? Belum ya? Udah. Ya, insya Allah ini rencana agenda yang kami susun ya. Ini nanti ya ini sebenarnya adalah lanjutan. Jadi agendanya ini lanjutan, tapi karena masih ada rangkaian acara yang kelas 10 yang onset dan yang online di tanggal 23 dan 24 ini sehingga agak sedikit ini. Sebenarnya di awal kita mau berusaha untuk melanjutkan bagian semat yang belum terbahas di raker-raker yang itu non lanjutan gitu ya. Tapi kemarin karena kita sudah melaksanakan rangkaian kelas 10 yang onsite ya di NF Ragunan ini ada beberapa yang belum terbahas sehingga nanti kita akan memasukkan ya agenda pembahasan raker yang belum terbahas di hari Jumat kemarin di raker pelatihan lanjutan ini gitu ya. Jadi kita menambahkan untuk yang kelas 11 itu SEMA 2
sama yang kelas 10 itu yang SEMA 8 ya. Yang seyogyanya SEMA 8 kelas 10 kurikulum merdeka ini sama kelas 11 untuk SEMA 2 dan SEMA 3 ini dibahas di kemarin di pertemuan onset gitu ya. Nah, intinya kita mengusahakan pembahasan-pembahasan SMAT yang awal-awal atau di pekan-pekan awal KBM nanti di Nurul Fikri gitu ya. Oke, insya Allah ini agenda kita ya dari jam 9-an. Nanti ya. Nah, ini nanti dimulai dari penjelasan program semester 2, lalu nanti dilanjut untuk presentasi. Suaranya hilang tuh. Ya, sekarang masuk suara. Masuk. Ya, mohon maaf tadi saya terputus ya. Ini saya coba share lagi agenda. Kemana? Udah muncul kembali belum? Proses. Proses ya. Oke. Jadi nanti istirahat ya di jam 12 sampai jam 1 istirahat. Buat rekan-rekan yang di Surabaya ataupun yang di Sumatera, yang di Aceh, nanti kita istirahatnya di jam 12 sampai jam 13.00. Mudah-mudahan sih mengakomodir jadwal sholat duhur ya buat rekan-rekan semua yang sebarannya cukup jauh ya dari timur Surabaya sampai ke barat itu Aceh ya. Terus kemudian nanti kita lanjut lagi setelah istirahat jam 13.00 sampai 13.45. Ini presentasi lagi ya, ini kelas 11. Ya. Kelas 11, Semat 2, Semat 3, Semat 5. Nanti presenternya insya Allah Kak Wangi, Akbar, Kak Mia, sama Kak Jamul, Jamawi. Nah, tapi juga bisa jadi nanti kita bisa ini nih, kalau misalkan presenter yang awal tidak apa namanya belum bersiap gitu ya, nanti melompat, gitu ya, bisa melompat ke presenter berikutnya. Oke, itu kurang lebih untuk agenda kita hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa efektif waktu yang kita miliki atau yang diberikan oleh Allah di hari ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk diskusi dan raker hari ini. Oke rekan-rekan semua, untuk mengharapkan keberkahan di acara kita ya dari awal sampai nanti kita tutup di akhir acara ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah gitu ya. Mari kita buka ya serangkaian raker kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambutan ya. Nanti ada sambutan dari ketua tim pengembang fisika ya, sekaligus mungkin menjelaskan beberapa program KBM di semester 2 ya. Yang akan disampaikan sama Pak Erus Ruswandi. Nah, kepada Pak Erus Ruswandi dipersilahkan. Belum masuk, Pak? Oh, belum. Atau pakai ini aja, Pak? Oh, boleh. Bentar. Oke, kita tunggu dulu ya. Nih Pak Erus masih nyoba masuk di Zoom-nya dulu. Oke.
Kita ini dulu deh. Kita sembari nunggu. Oke, di sini tadi ada Kak Faisal ya. Kak Faisal ini belum bergabung ya ke kita. Di sini ada Kak Sapriadil. Kak Sapriadil sehat ya? Halo Kak Sapriadil. Sehat ya, insya Allah ya. Kak Dwi Rahma. Apa kabar Kak Dwi? Baik, Pak. Oke, Kak Dwi Rahma sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Di Alhamdulillah lokasi sehat di Kak mana nih, Kak Mahmudin. Dwi? Gimana, Pak? Tinggal di mana ini Kak Dwi? Di Purwokerto, Pak. Saya Purwokerto. Guna Jawa. Oke. Oh, sama Kak Iska dulu awal-awal ya? Iya, betul. Saya penggantinya waktu itu. Gantinya Kak Iska. Oke, terus siapa lagi nih? Ada Kak Sofi Nur Fadila. Apa kabar Kak Sofi? Alhamdulillah Kak, sehat. Sehat ya. Kak Ya, Sofi di lokasi mana ngajarnya? saya di Subang Pak. Subang. Oh, Iya, di Subang. 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 Subang itu Jabar Kembang berarti ya? Iya, Jabar Kembang. Jabar Kembang, Jabar Kembang ya. Saya pernah dulu ngajar 1 kali di Subang tuh. Ah Di iya. Jalan Agus Salim namanya jalannya. Agus Salim apa Ki Hajar Dewantara namanya? Lupa saya. Iya. NF-nya masih di Jalan Agus Salim itu ya? Iya, betul Pak. Masih belum berubah sih, masih di tempat yang sama. Iya. Kak Sofi ya, selamat bergabung Kak Sofi ya. Ya. Ada Kak siapa ini? Kak Azraini. Azraini apa kabar? Halo Kak Azraini. Oke. Sepertinya masih belum ini respon. Terus kemudian ada Kak Median. Apa kabar Kak Median? Halo Kak Median. Oke. Tadi Kak Sapriadil sehat Kak Sapriadil ya? Oke. Oke, Pak Erus sudah siap Sehat ya? Kak. Oke, Sehat oke Kak Pak Mahmudin, Sapriadil. alhamdulillah. Sehat ya? Ini di Ya. Serang Banten ya atau di Cilegon? Ini lagi di Cilegon. Oh, Cilegon ya. Iya. Oke, sepertinya Pak Erus sudah siap untuk memberikan sambutan kepada kita semua dan menyampaikan informasi-informasi penting di semester 2 ya. Ya, kepada Pak Erus Ruswandi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya kita memanjatkan puji kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan ya, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam ya, serta nikmat ukhuwah. Hari ini kita bisa ada yang bertatap muka secara langsung ya, ada Kawangi ya, calon pengajar fisika masa depan masih muda. Terus ada Ibu Mia ya, juga sama masih muda ya. Kak Jamul juga sama ya, semangatnya sangat muda terus. Ada tahu ya. Kemudian rekan-rekan yang di Zoom ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Salat serta salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita senantiasa bersolawat terhadap beliau ya, sehingga nanti kita memperoleh syafaat di akhir hayat nanti ya. Kemudian kita senantiasa meneladani setiap langkah-langkah beliau. Kalau saya hitung berarti sekarang udah hari keberapa nih Pak Mahmudin ya. Jadi tugas saya emang mengantarkan raker ini. Jadi nganterin raker ya, supaya rakernya itu berjalan secara optimal ya dengan waktu yang ada. Namun sedikit berbeda bahwa raker kita kali ini kita kasih judul adalah raker lanjutan ya. Jadi sebenarnya raker lanjutan ini adalah dikhususkan untuk pengajar-pengajar yang tahun masuknya itu adalah 3 tahun ke atas dihitung dari 2020. Harapannya itu adalah supaya teman-teman itu minimal ya
3 pekan ke depan itu menguasai bahan ajar NF itu secara full ya, sehingga ketika tampil di kelas itu sudah tampil dengan percaya diri gitu. Jadi tujuan dari raker lanjutan ini adalah sebenarnya membersamai teman-teman ya, supaya lebih pede ya, supaya lebih optimal mengajar di kelas ya. Nah mungkin nanti ke depannya ya ada suatu program ya, tapi saya belum bisa belum bisa memberikan kepastian ya. Mudah-mudahan nanti ada suatu program, nanti kita bisa ketemu itu di per bulan ya. Misalnya bulan ini kita ketemu, kita bahas materi dari pekan 1 sampai dengan pekan 3 ya. Nanti hasil pertemuan itu nanti kita ajarkan ke siswa. Kemudian nanti di pekan berikutnya kita ketemu lagi untuk membahas materi untuk pekan keempat sampai dengan pekan ke-6. Nah, sehingga nanti secara full ya di pertemuan itu kita membahas bahan ajar secara 1 semester gitu. Nah, coba saya share ya silabus kita ya. Kita share dari PPLS ya. Mungkin tapi saya belum bisa share nih ya. Hostnya siapa? Kalau mau share screen, Kak Ulan, Pak Mahmudin bisa nggak? Ini. Belum. Kalau mau share screen coba. Jadi nanti untuk kelas 10 ini ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya, semua kita fokus ke kurikulum K3 Kamerdeka ya. Jadi coba nanti kita lihat silabusnya. Sudah bisa? Nah, udah bisa ya. Terima kasih kepada ini co-host ya. Ini kelas 11 dulu ya yang muncul. Kita tunggu dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi nanti teman-teman semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak ya. Untuk kelas 11 ini di pekan pertama kita masuk ke materi teori kinetik gas ya. Bagian 1. Kemudian nanti di pertemuan kedua adalah di teori kinetik gas 2 ya. Kemudian pekan ketiga ada masuk di termodinamika 1. Nah, topik ini sebenarnya tadi kemarin sudah pernah dibahas di raker ya, di raker di hari Jumat ya. Nanti mungkin kita akan adakan lagi nanti raker online khusus untuk kelas 10 kelas 11 itu di tanggal 24 ya, di hari Sabtu tanggal 24 ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin nanti ini tidak dibahas ya. Kita nanti lanjutkan ke tadi yang sudah diatur oleh Pak Mahmudin ya. Kemudian nanti bahan ajar yang pekan 1 sampai pekan 3 yang belum terbahas di hari ini ya, nanti kita bahas di raker di tanggal 24 gitu. Nah, intinya sih harapannya itu ya, raker untuk kelas 10 11 itu adalah kita bisa menuntaskan bahan ajar sampai dengan minimal pekan ketiga ya. Syukur-syukur kalau misalnya sampai dengan pekan 6 gitu. Sebagai informasi ini yang teori kinetik gas itu ya diagendakan untuk di raker di hari Sabtu. Nah, kemudian untuk yang kelas 10, mana yang kelas 10 ya? Ya, share lagi ya. Nah, ini yang kelas 10 ya. Jadi kita mulai di pekan kedua nih. Topiknya itu adalah usaha dan energi ya. Nah, ini juga sudah
kemarin sudah sempat kita bahas di raker di hari Jumat ya. Nanti kita akan ulang lagi bahas untuk raker yang online di hari Sabtu ya. Ini. Kemudian kita masuk nanti di pekan kelima untuk topik usaha dan energi yang kedua. Dan seterusnya ya. Nah, jadi harapannya ini adalah di kesempatan raker hari ini ya. Hari ini hari Jumat sebenarnya sudah ya, hari Jumat hari ini, kemudian nanti hari Sabtu pekan depan itu adalah saya harapkan teman-teman siap untuk bisa membunyikan bahan ajar kita di depan anak-anak ya. Nanti insya Allah kita akan temanin ya, kita akan sharing di sini ya. Adapun misalnya teman-teman, saya sudah mengerjakan Smart 1 nih, saya ada kendala nih, ini boleh ditanyakan di hari ini ya. Tapi untuk raker secara lengkapnya untuk bahan Smart 1 dan Smart yang lain mungkin nanti bisa kita bahas di hari Sabtu ya. Ya teman-teman itu ya, saya berharap teman-teman bisa aktif ya, baik yang di sini di dalam kelas maupun yang di online ya, sehingga nanti raker kita ini betul-betul membawa banyak manfaat bagi kita ya, banyak membawa upgrading bagi kita. Itu dulu mungkin Pak Mahmudin ya, mungkin nanti bisa dipandu dengan Pak Towo untuk raker kali ini ya. Dari saya itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih Pak Erus ya, yang sudah memberikan sambutannya kepada kita dan menyampaikan informasi terkait silabus di semester 2 ya. Di kelas 10 maupun kelas 11 gitu ya. Mudah-mudahan nanti itu juga jadi acuan rekan-rekan semua dalam mengajar nantinya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang lain ya. Kalau di agenda kita yang lain ini ada, sebentar, ini gimana nih? Itu ada presentasi ya, presentasi. Oke, presentasi pertama ini diskusi dan presentasi materi kelas 10 SMA kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini Smart ke-8 ya, Smart ke-8 yang rencananya akan disampaikan ya, insya Allah ini bisa beliau ya, sama Kak Novrian Eka Sandi, beliau pengajar NF di Surabaya ya. Ini pengajar dari timur ya. Dan ini luar biasa ya. Ini beliau aktif di setiap raker ini. Beliau termasuk salah satu peserta yang aktif gitu ya. Ya. Tim Perut Kak juga. Novrian sudah menyiapkan Kak Novrian ya? Hadir, insya Allah siap. Oke. Oke, kita tidak berlama-lama aja, kita langsung dengar ya, simak penjelasan presentasi dari Kak Novrian ya, ini terkait mengenai Smart 8 ya. Pada Pak Novrian Eka Sandi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya mohon dibantu cek suara nih. Saya masih pakai perangkat ponsel ya. Saya usahakan tidak pakai headset. Tapi kalau terlalu jauh nanti saya pakai headset. Kira-kira gimana teman-teman di sana? Suaranya jelas Kak? Jelas, Alhamdulillah oke. jelas suaranya. Nah. Biasanya share screen ya. Boleh silakan Kak. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, lihat. Bagus nih. Ini nih saya simpel aja. Jadi slide-nya saya konversi ke JPG. Jadi saya pakai photo viewer biar enteng. Iya, urutannya udah nggak acak kan kayak? Mudah-mudahan nggak ada. Kapan hari gitu yang malu-maluin. Baik, saya mulai. Oke, boleh silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrian Eka Sandi, bergabung di Nurul Fikri sejak Januari 2021. Wilayah peredaran saya di Surabaya dan Sidoarjo.
Di sini kami memiliki 4 lokasi ya, di Kusuma Bangsa, Rungkut, Gayung Sari, dan Sidoarjo di daerah Jenggolo. Kapan-kapan mampir ke Surabaya. Kemarin Surabaya itu barusan bikin gawe memecahkan rekor muri. Nah, tari remo 50.000 siswa SD dan SMP. Kebetulan salah satu lokasinya di dekat rumah. Jadi kita kebagian macetnya sih, bukan kebagian tarinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Mohon dipersilakan kepada teman-teman kapan saja ada yang mengganjal kurang pas langsung di slide ya, biar nggak lupa. Ini adalah materi SMART ke-8. Nah, akan tetapi kita akan review lagi dari awal supaya masuklah gitulah ya konsepnya ya. Oke, pertama kita mulai dari definisi-definisi seperti biasa. Usaha atau dalam bahasa Inggrisnya adalah work, sehingga diambil simbolnya adalah W besar. Kadang-kadang ada buku yang menggunakan istilah kerja. Nah, usaha dan kerja ini apa ya, lebih banyak kita memahaminya secara sosial maupun secara ekonomi. Usaha dan kerja, sesuatu yang menghasilkan uang, sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan di fisika sendiri juga ada pengertiannya, yaitu perkalian antara gaya dan perpindahan. Gaya dan perpindahan sendiri sebetulnya adalah besaran vektor. Dan memang di sini yang dilihat adalah vektornya ya, jadi perpindahan, bukan sekedar jarak. Tapi hubungan antara keduanya, F dan S ini lewat perkalian titik, sehingga nanti hasilnya adalah skalar. Jadi usaha ini nanti adalah termasuk besaran skalar dan tentu saja turunan. Satuannya menurut SI adalah joule. Itu kalau dibongkar jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat ya. Nah, ini kita ilustrasi gambar di kiri bawah itu. Nah, gaya yang bagaimana? Gaya yang menghasilkan perpindahan. Nah, tentunya ketika gaya itu tidak sejajar dengan perpindahan, gayanya kita paksa sejajar. Kita gunakan trigonometri ya, sin, cos, atau tangen, sehingga kalau di dalam contoh ilustrasi ini kita ambil komponen kosinusnya. Jadi yang sejajar gitu ya. Lanjut. Selanjutnya usaha sendiri gaya itu sendiri kan bisa macam-macam ya. Contoh pertama ini adalah usaha yang gayanya berubah-ubah. Kalau kita gambarkan ke dalam grafik, itu di sumbu Y adalah gaya, sumbu X-nya adalah perpindahan. Nah, itu kelihatan gayanya berubah-ubah berdasarkan mengikuti jarak. Jadi gaya sebagai fungsi jarak. Nah, bagaimana kita menentukan usahanya, usaha totalnya? Di situ digunakan integral FSDS ya, dari selang S1 ke S2. Nah, kalau udah kita dapatkan pernyataan usaha adalah integral pada selang tertentu, maka kita bisa simpulkan saja, oh ini luas gitu ya. Nanti di pelajaran kalkulus integral kita akan dapatkan bahwa integral pada batas tertentu itu sebetulnya luas di bawah kurva. Kalau kita punya persamaannya. Nanti kalau kita punya contoh-contoh soal yang grafiknya berupa geometri 2 dimensi yang rapi, yang kita udah tahu rumusnya sejak SD ya. Nah, ini langsung keluar contoh soalnya nomor 6, jadi tidak urut ya. Pokoknya keluarnya sesuai dengan pembahasan. Ini SMART 8 nomor 6. Seperti ini soalnya, disajikan sebuah grafik fx sebagai fungsi dari x. Sebuah partikel ditarik oleh suatu gaya, nilainya berubah-ubah. Nah, seperti ini gambarnya. Ditanyakan adalah besar usaha total yang diterima partikel. Ini bagaimana menyelesaikan problem ini? Coba kita lihat dulu. Lihat di ilustrasi sebelah kanan itu grafiknya ternyata bisa kita bagi menjadi dua luasannya. Kebetulan kok ya sama-sama trapesium yang kakinya sama, jadi trapesium sama kaki. Ini lumayan rumit ini gambarnya ini. Trapesium sama kaki itu gambarnya susah. Lo gambar sama tangan aja susah, apalagi sama kaki gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau sudah tahu bahwa kita harus menentukan luas sebelah kiri dan sebelah kanan, kita hitung deh satu-satu. Sehingga nanti usaha totalnya adalah luas 1 ditambah luas 2. Luasan trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Setengahnya oke, kemudian sisi sejajar untuk bangun 1 itu yang di atas 4, yang bawahnya 10, kita tinggal baca saja. Jadi titik-titik itu kita runut satu-satu, yang angkanya kelihatan kan cuma 5, 10, 15. Nah, hati-hati untuk yang bangun yang 2 itu tengah gitu ya. Kalau ditarik garis alas bawahnya itu, sisi sejajar yang di bawah itu ternyata itu pas setengahannya 11,5 sampai 13,5. Nah, kita perlu panjangnya jadi 2 itu ya, 13,5 dikurangi 11,5.
Bagaimana dengan gayanya yang negatif? Ya masukin aja tandanya negatif. Jadi nanti kita dapatkan luasan yang pertama itu positif 2.800, luasan yang keduanya 700. Ini total 2.100. Loh kok bisa ada gaya yang negatif? Ya bisa, berarti kan dia berlawanan arah dengan arah perpindahan. Misalnya ya ada tadi enak-enak dorong, tiba-tiba dari depan tuh ada yang maunya bantuin dorong tapi salah posisi, dia dorongnya dari depan. Jadi beban itu ya. Ya kira-kira gitu untuk soal nomor 6. Mungkin ada tanggapan. Sekiranya tidak, saya lanjutkan saja dulu. Berikutnya adalah bagaimana jika pada sebuah benda bekerja banyak gaya. Ada beberapa gaya yang bekerja lah gitu. Ada 2 cara minimal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita cari dulu resultan gayanya sigma F. Ini nanti kita ingat kembali pelajaran di sebelumnya tentang vektor, terutama bagaimana kita mencari resultan suatu gaya. Sigma F dicari dulu, selesai baru dikalikan dengan S. Itu cara pertama. Cara keduanya, kita bisa lakukan mencari usahanya satu persatu. Gaya 1 usahanya berapa, gaya 2 usahanya berapa, langsung nanti di total. Nanti jangan lupa tanda minusnya ngikutin nanti. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan bahwa ketika beberapa gaya bekerja pada suatu benda, pada akhirnya toh mereka akan menghasilkan perpindahan yang ya satu saja gitu. Jadi akan keluar F1 kali S, F2 kali S, F3 kali S, dan seterusnya. Jadi S itu seolah menjadi faktor pengalinya. Ya mending kita cari dulu aja ya secara praktis, mungkin cara pertama lebih bisa kita lakukan, kita cari dulu sigma F-nya, baru nanti terakhir baru kita kalikan dengan perpindahannya gitu ya. Seperti itu. Cuman ini di cara kedua itu mau memperlihatkan bahwa sebetulnya usaha itu ya bisa merupakan gabungan dari usaha-usaha yang masing-masing bekerja pada benda tersebut. Nanti bisa saling menjumlahkan, bisa ada yang mengurangkan. Berikutnya, gaya konservatif. Nah, istilah konservatif dari bahasa Inggris, conserve, itu kira-kira apa ya? Maknanya itu mengawetkan, melestarikan, menjaga. Kita juga ingat bentukan katanya adalah conservation ya, pelestarian. Sedangkan kalau di dunia politik mungkin kalau ada kalangan atau partai yang sifatnya konservatif itu cenderungnya kan mereka mempertahankan nilai yang menjadi tradisi, mempertahankan. Biasanya musuhnya adalah kalangan yang progresif. Nah, bagaimana kalau dalam gaya? Ternyata gaya konservatif itu gambarannya seperti ini. Jadi misalkan kita mau memindahkan benda dari posisi A ke posisi B, maka jika pada benda tersebut gaya yang bekerja adalah gaya konservatif, maka besarnya gaya tidak akan peduli pada bagaimanapun bentuk lintasannya. Di situ diilustrasikan ada lintasan warna merah, kuning, dan ungu. Nah, tentunya kalau mau cari hematnya, kita cari lintasan yang paling pendek, yaitu tentu saja antara 2 titik pasti lurus ya, lintasan yang lurus. Nah, di sini gaya konservatif tidak peduli arah lintas bentuk lintasannya seperti apa. Pokoknya start di mana, finish di mana. Dari A ke B, katakanlah itu nanti usahanya bisa didapat WAB. Kalau kita balik arahnya, jadi B ke A, besarnya sama, cuma kan sekarang arahnya berbalik ya. Ingat tadi bahwa gaya dan perpindahan adalah vektor, nilainya pun akan menjadi kebalikannya, minus WBA. Dan kalau kita jumlahkan dari A ke B lalu dari B kembali ke A, maka itu kalau jumlahkan menjadi 0. Kita ingat kembali prinsipnya perpindahan adalah kemanapun Anda pergi, ketika Anda kembali ke titik awal, maka Anda dikatakan tidak mengalami perpindahan. Ya. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada sebuah partikel tidak bergantung pada cara partikel berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Ini adalah yang disebut sebagai gaya konservatif. Nah, problem kita di SMA akan lebih banyak berkutat di gaya konservatif ini sebagai dasar. Jadi mungkin kalau di tingkatan di soal-soal yang agak hot itu baru nanti dimasukin gaya yang non konservatif. Nah, kalau ada yang konservatif berarti ada yang non konservatif ya, sebutannya itu sih. Apa contoh-contohnya? Ini berikut ini beberapa contoh. Misalkan gaya konservatif itu yang kebetulan ini semuanya adalah fungsi jarak ya, fungsi jarak. Jadi ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik, dan gaya magnet. Kita lihat gaya gravitasi, listrik, dan magnet itu kayaknya mirip betul ya. Ada konstanta, lalu ada 2 objek yang saling terlibat dalam interaksi. Kemudian ada per R kuadrat gitu ya. Itu mirip sekali. Dan kalau pada gaya gravitasi berarti objeknya adalah benda yang bermassa. Pada gaya listrik adalah benda yang bermuatan. Kemudian kalau magnet ini sebetulnya awalnya saya asing lihat rumus ini.
ketemunya itu di slide-nya NF gitu. Saya cari-cari ternyata memang ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu ada dua, ada yang tentang elektrostatik sama tentang magnetisme. Nah, yang magnetisme itu yang di bawah itu. Itu simbolnya saya ganti. Asalnya cuma M1, M2, itu M-nya saya bikin lebih berleku-leku ya. Ternyata yang dimaksud bukan massa tapi adalah momen magnetik. Yang satuannya adalah Joule per Tesla atau ampere meter kuadrat. Kemudian konstantanya sendiri adalah mu0 per 4pi. Jadi konstantanya berbeda dengan yang 1/4pi epsilon 0. Jadi agak beda dikit lah. Jadi tapi di sini mau memperlihatkan bahwa ini adalah contoh-contoh gaya konservatif yang ternyata dia adalah fungsi dari jarak. Kemudian bagaimana contohnya gaya yang non konservatif? Ada dua yang dibuat contoh, yaitu gaya gesek. Nanti di materi dinamika mestinya ada tentang gaya gesek statis maupun kinetis. Kemudian gaya hambat udara saya ambilkan contoh yang di apa ya, hubungannya sama drag force gitu ya pada pesawat gitu misalnya. Jadi kita lihat ada setengah rho V kuadrat, ini kan tekanan hidrostatik hidrodinamis ya. Kemudian CD itu adalah coefficient of drag, A adalah luas permukaan gitu ya, luas permukaan. Jadi kalau kenapa pesawat, kereta api dan berbagai macam kendaraan mobil balap itu kan nanti beda di coefficient of drag-nya. Kalau bisa sekecil-kecilnya supaya nggak menghasilkan hambatan udara. Gitu ya. Ini ada contoh aja, jadi nanti ketika dalam soal ada ngomong gaya gesek, gaya hambat udara, maka kita harus waspada. Soal ini akan melibatkan gaya non konservatif sehingga nanti usahanya usaha non konservatif. Bagaimana perlakuannya nanti kita tunggu di penjelasan berikutnya. Nah, berikutnya adalah energi. Energi udah tadi ngomongin usaha, sekarang energi. Energi ini pun sebuah istilah yang sebetulnya istilah ilmiah dalam dunia sains, tapi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali siapapun bisa bicara tentang energi, bahkan dari dunia klinik, dari dunia mistik, dunia paranormal. Kita lagi jalan-jalan di kuburan, lalu ada yang wah saya merasakan energi negatif di sini. Waduh, apakah itu energi? Enggak lah, itu bilang aja kamu merinding gitu. Sebenarnya energi sendiri kalau dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha gitu ya. Jadi kalau usaha tadi gaya yang menghasilkan perpindahan, kalau nggak ada perpindahan berarti gaya doang dianggap nggak usaha. Nah sekarang energi adalah kemampuan yang melakukan usaha. Jadi sebuah benda yang memiliki energi besar berarti kemampuan yang melakukan usaha juga besar. Teorinya begitu. Ini juga besaran turunan dan polar. Lah kita perhatikan satuannya kok ya mirip ya, Joule dengan kalau dibongkar itu adalah kita udah tahu bongkaran satuan dasar nanti kita bisa menguraikan sampai ke dimensinya ya. Itu kan M besar, meter kuadrat itu nanti L satu dan S kuadrat itu P pangkat P besar pangkat. Itu dimensinya sama dengan kerja. Dan benar ada satu lagi besaran yang dimensinya juga sama dengan usaha dan energi, yaitu torsi, yaitu Newton meter kan ya satuannya. Tapi nanti itu di pembahasan yang lain. Nah, kemudian bentuk energi. Jadi mau bentuk energinya apapun, energi listrik, energi bunyi, energi panas, energi bla 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 bla, energi. Kalau dulu kan di SMP ada gaya otot, SD itu, gaya otot, gaya mesin, gaya apa. Jadi muaranya ke dua bentuk energi, yaitu kinetik dan potensial. Nah, itu. Tetapi kalau ada thermal di situ. Nah, pada sistem yang kita amati ini kan dunianya ini kan dunia fisika klasik ya, dunia yang makro. Itu yang benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang jauh di bawah kelajuan cahaya. Kemudian partikel dan gelombang itu betul-betul terpisahkan, maka energinya itu kalau nggak jadi kinetik, jadi potensial. Energi kinetik itu terkait dengan gerak benda, potensial itu terkait dengan kondisi atau konfigurasi sistemnya. Kalau nggak jadi dua itu kemana? Nah, biasanya lari ke thermal. Contohnya kalau kita mengubah energi listrik ke gerak, apakah semuanya jadi gerak? Ya itu idealnya begitu. Jadi 100% listrik jadi gerak. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitung ternyata energi geraknya kok kurang dari energi listriknya. Nah, ini curiga. Nanti larinya akan jadi ke energi thermal. Tapi ini cuma wawasan aja ya. Itu wawasan aja bahwa nanti apapun kalau nggak jadi kinetik, potensial, jadinya thermal. Kalor lah gitu gampangannya. Berikutnya apa? Energi kinetik ini energi benda-benda yang memiliki gerak. Jadi kalau dinyatakan EK sama dengan setengah M V kuadrat, itu M-nya massa, V-nya kecepatannya gitu ya, kecepatan. Pokoknya yang bergerak itu berarti ada energi kinetiknya gitu ya. Kemudian berikutnya energi potensial. Potensial kalau nggak disebut apa-apa, yang dimaksud adalah potensial gravitasi. Jadi ketika benda berada di
dipengaruhi oleh medan gravitasi suatu benda langit, maka dia akan memiliki energi potensial gravitasi. Kita kan berada di bumi ini ceritanya. Nah, makanya kita akan dipengaruhi oleh potensial gravitasi bumi. Kita akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ketika kita memiliki jarak dari pusat bumi, kita punya energi potensial gitu ya. Sederhananya gitu. Kemudian potensial yang lain adalah pegas. Gas itu terkait ketika kondisinya diregangkan atau ditekan. Kemudian ada lagi potensial yang ini mungkin juga nggak di bidang kita sih, cuma sekedar tahu aja bahwa ada yang namanya potensial kimia. Jadi ada reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan energi atau bisa disebut eksotermik. Itu ada potensialnya. Makanan yang kita makan setiap hari itu kan nanti akan menjadi energi. Nah, energi potensial gravitasi ini yang akan banyak kita pakai, dinyatakan sebagai massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ini ada batasannya sih ya, karena kalau nggak salah itu kan kira-kira ketinggiannya nggak sampai sekian kali jari-jari bumi, maka kita bisa gunakan ini. Atau katakanlah kita membandingkan dua ketinggian yang selisihnya dikit, nah dalam tanda kutip sedikit ya, kita bisa pakai rumus ini. Nah, berikutnya potensial pegas, kadang-kadang di problem di soal itu nanti kita akan mengubah dari gerak dari kinetik ke potensial gravitasi juga nanti kadang-kadang juga ditambahin pegas. Nah, pegas ini kaitannya dengan elastisitas. Ketika dia teregang dan atau tertekan, dia akan berusaha kembali ke posisinya semula, disebut sebagai gaya pemulih ya. Ini kalau dinyatakan adalah EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Ini mirip sekali rumusnya dengan energi kinetik. Ada setengahnya, ada kuadratnya. Gitu. K-nya itu konstanta. Kalau di kinetik itu massa. Kemudian V itu kecepatan. Kalau di sini adalah pegas itu kan tertegang atau tertekan atau tertarik. Nah, itunya dikuadratkan. Berikutnya, mau nggak mau kita juga harus membahas tentang daya atau power. Biasanya diambil singkatan adalah P besar. Ini adalah laju usaha persatuan waktu. Istilah laju atau di istilahnya ada rate gitu ya. Itu adalah urusannya pasti dibandingkan dengan waktu. Jadi seberapa cepat menurut satuan waktu usaha ini terlakukan atau terjadi. Kecepatan melakukan usaha, kira-kira gitu. Jadi daya ini bisa diambilkan dari usaha, bisa diambilkan dari energi kan kita udah tadi lihat bahwa energi dan daya itu besaran yang setara. Jadi dilihat dari satuannya sama, dimensinya juga sama. Daya termasuk besaran turunan, dia juga skalar, satuannya adalah watt atau kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Ya, ini P sama dengan W per T atau F kali V. Nanti bisa macam-macam. W-nya itu bisa macam-macam, bisa pokoknya energi apapun. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengaitkan antara usaha dengan energi kinetik. Jadi prinsipnya sederhana. Jadi ketika benda itu diberi gaya dan gaya itu mampu menggerakkan benda tersebut, berarti ada perubahan kondisi. Tadinya dari kecepatan yang pertama menjadi ke kecepatan yang kedua. Nah, sehingga bisa dikatakan usaha itu memberikan energi berupa energi kinetik kepada benda tersebut. Jadi coba kita kaitkannya, W sama dengan Fs. F-nya kita urai pakai hukum Newton 2, M kali A. A-nya kita urai pakai GLBB, itu ambil yang P2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2AS, kita ambil AS-nya, lalu kita substitusikan ke yang W sama dengan Fs tadi, di F-nya adalah M, A-nya langsung kita masukkan ini AS, nah kita peroleh setengah M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Oh, ternyata usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini kalau kita kaitkan antara usaha dengan energi kinetik, seperti ini pernyataannya. Berikutnya, bagaimana kita mengaitkan usaha dengan energi potensial. Kita lihat ilustrasi di kanan, yaitu katakanlah benda pada posisi pertama, yang bawah itu kemudian dia ada gaya berat kan ya? Ada gaya berat, kemudian kita pindahkan ke atas dengan gaya F, sejauh S. Nah, kalau kita lihat, W sama dengan Fs, F-nya adalah minus W karena melawan arah W kan ya, itu adalah minus mg. Nah, kemudian perpindahannya adalah H2 kurang H1. Jadi sebetulnya energi potensial yang mgh itu bisa dikatakan secara langsung, loh itu usaha sebetulnya. Jadi rumus energi potensial itu sudah usaha itu sendiri kan ya. Nah, kalau kita kaitkan di sini, kita peroleh bahwa W sama dengan minus delta EP. Loh, kenapa kok ada minusnya? Ini tadi kan benda itu kan ditarik oleh bumi ya. Jadi asalnya W itu kan bumi itu memberikan kita gaya, dan kalau sampai kita geser ketarik oleh bumi berarti bumi memberi kita mengerjai, melakukan usaha terhadap kita. Nah, ketika kita mengangkat benda, sebetulnya kan kita memberikan gaya atau usaha yang berlawanan arah dengan
yang dilakukan oleh gravitasi. Jadi makanya itu tandanya minus. Ya. Berikutnya energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial pada suatu sistem. Disimbolkan dengan EM sama dengan EK tambah EP. Sekedar wawasan, ada buku yang menggunakan E saja untuk mekanik, K untuk kinetik, dan U untuk potensial. Ini kurang populer di SMA mungkin, tapi sekedar tahu saja. Di pembahasan tentang gelombang itu kalau nggak salah energi kinetiknya pakai K juga, jadi biar gak asing gitu ya. Tapi kita pakai EK dan EP aja dulu. Nah, terkait dengan energi mekanik, ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Ini dulu saya pernah ngajar di sekolah Islam. Kita pernah dikupas dibelajati sama kiai-kiai senior gara-gara istilah kekekalan ini. Akhirnya ya waktu itu kita nggak kepikiran menggunakan istilah kelestarian ya sebetulnya. Karena kalau dipahami bahwa ya bukan berarti kekal, enggak, ya bahasanya memang provokatif ya, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bahas sebetulnya yang dimaksud adalah pada suatu kejadian yang sedang kita amati, total energi mekaniknya adalah tetap, gitu ya. Nanti dia akan berubah menjadi energi dari satu ke energi yang lain. Itu aja sebenarnya maksudnya, nggak perlu ditafsir terlalu jauh sampai ditarik-tarik ke ranah yang, waduh, keimanan segala macam. Jadi kalau energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, terus Tuhan ngapain? Waduh, ngapain tanya Tuhan ngapain gitu ya? Udah lewat aja lah gitu. Nah, pokoknya gini. Jika yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya-gaya konservatif selama gerakannya, maka perubahan energi mekanik totalnya sama dengan 0. Jadi tentu ada manfaatnya prinsip ini. Nanti kita akan lihat apa manfaatnya. Nah, kita bisa manfaatkan dengan kondisi yang seperti ini misalkan. Pertama, ini ada sebuah bola di atas bukit. Bola itu kita gelindingkan ke bawah. Bagaimana menganalisa kondisi seperti ini? Kita bisa gunakan pendekatan hukum Newton dengan dinamika yang kemarin itu, bisa panjang. Alternatifnya kita gunakan analisa menggunakan energi mekanik. Prinsipnya adalah energi mekanik di kondisi 1 sama dengan energi mekanik di kondisi 2. Di kondisi 1 ada apa aja? Ini kita bongkar. Kan defaultnya adalah potensial dan kinetik. Itu aja. Di 1 ada EP1, di 2 ada EK1. Di 1 ada EP1 dan ada EK1. Di 2 ada EP2 dan EK2. Nah, kita bongkar deh. EP adalah MGH, jadi EP1 MGH1. EK1 setengah MP1 kuadrat dan seterusnya sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Tinggal masukin data-data yang diketahui. Ketinggiannya, misalkan biasanya H2 itu sampai bawah, berarti H2-nya nanti 0. V1 biasanya kalau bendanya jatuh bebas berarti V1-nya 0. Itu praktis lah, langkah-langkah praktisnya untuk nanti mengerjakan soalnya. Tapi kita lihat bahwa ketika prinsip kelestarian energi mekanik bisa kita gunakan pada kasus yang seperti ini. Nah, langsung contoh lagi soal Smart 8 nomor 1 ya. Nah, itu contohnya cocok sekali dengan yang barusan dibahas ya. Bola bermassa 1 kg jatuh dari A ke B, lintasannya licin. Nah, ini kata kunci yang lintasan licin. Tadi ada contoh gaya non konservatif, contohnya gesekan dan hambatan udara gitu ya. Kalau di soal udah ada kata-kata licin, berarti gesekannya 0. Karena gesekannya 0, maka yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif. Kita bisa pakaikan langsung prinsip kekekalan energi mekanik. Jika kelajuan di A adalah 4 meter per second kuadrat, ini ada V1-nya berarti ya. Kita ada kelajuan B, kita lihat B, B-nya masih nggak sampai nyentuh tanah, masih ada 2 meter ketinggiannya dari tanah. Oke, kita bongkar soalnya seperti ini. Ketahui, ditanya, dan seterusnya ya. Ya, kita pakaikan langsung prinsip kekekalan energi mekanik. Tadi EM A sama dengan EMB dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini itu kita ambil. Karena tujuan mau cari VB ya. Nah, ini udah langkahnya matematis, silakan bagaimana enaknya. Bagaimana enaknya? Satu yang jelas itu karena kiri dan kanan semua suku punya massa bisa dibagi semua ya, coret. Jadi tinggal GHA tambah setengah MVA kuadrat sama dengan GHB tambah setengah VB kuadrat. Sampai sini silakan substitusikan angkanya lalu temukan VB-nya. Kalau mau dirapikan sampai dapat VB sama dengan, nah itu langkah-langkahnya ada di kolom sebelah kiri ya. Jadi nanti VB sama dengan akar 2G dan seterusnya. Diperoleh hasilnya adalah akar 96 atau 4 akar 6 meter per second. Nah, kira-kira seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2. Mirip soalnya. Kalau tadi ada lintasan yang melengkung, sekarang bendanya lintasannya lurus dari A ke B, vertikal gitu ya.
bola massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A dan seterusnya. Nah, soalnya gini, ada kata-kata jatuh bebas. Jatuh bebas berarti dia tidak didorong, dia dilepaskan begitu saja. Sehingga kita bisa langsung bayangkan bahwa kecepatan di A adalah 0 gitu ya. Sampai di titik B, energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensial. Maka tinggi B dari tanah adalah, kita masih pakaikan prinsip yang tadi, cuma sekarang diketahuinya adalah EK di B sama dengan 2 EP di B. Nah, kita itu masih prinsipnya masih sama, EMA sama dengan EMB. Cuman kita tidak perlu bongkar dulu sampai MGH dan setengah MV kuadratnya ya. Jadi sampai EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Nah, tadi kan kecepatan di A sama dengan 0 karena jatuh bebas. Maka EKA-nya 0 sama dengan 0 kan. Langsung hilang, suku EKA langsung hilang. Kemudian di sebelah kanan, di ruas kanan, EKB itu 2 EPB. Kita substitusikan deh. Di sini kan kelihatan semua udah, jadi di ruas kanan adalah EPB ditambah 2 EPB. Jadi 3 EPB. Terus kita bongkar di langkah selanjutnya. Jadi 3 MGHB. Di ruas kiri MGHA. Nah, MG sama MG-nya kita bagi. Yang tertinggal adalah HB sama dengan 1/3 HA. Ya, hasilnya adalah 30 meter. Jadi pada ketinggian 30 meter, energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensialnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di A dan di B kita bandingkan, di A itu kan energi potensialnya maksimal. Nanti ketika bergerak ke bawah, turun, energi potensialnya berkurang, kurangnya lari kemana? Jadi energi kinetik. Kecepatannya bertambah. Nanti sampai maksimal adalah sesaat sebelum menyentuh tanah. Atau kata-katanya biasanya gini, tepat akan menyentuh ya, tepat akan menyentuh tanah atau tepat akan jatuh. Seperti itu kira-kira katanya. Nanti kita lihat mungkin ada contoh soal yang seperti itu. Nah, berikutnya, masih contoh soal lagi, Smart 3, Smart 8 nomor 3. Sekarang adalah bandul. Diketahui panjang tali 1 meter disimpangkan dengan sudut 37 derajat. Kelajuan beban di titik terendah ayunannya bagaimana? Nah, kita gambar dulu ya, di sebelah kanan ilustrasinya seperti itu. Kondisinya itu di A, kondisi startnya, mulainya, kemudian B itu titik terendah. Nah, B itu titik setimbang tentunya. Panjang, nah itu. Jadi selisih posisi A dan B itu kita definisikan sebagai ketinggiannya. Ya. Jadi ketinggian itu tidak melulu diukur langsung dari tanah. Jadi ketika kondisinya seperti ini, maka posisi B itu relatif adalah posisi ketinggian nolnya, gitulah sederhananya. Ya, jadi itu didapat H yang di B itu, ini kita lihat dulu ke sebelah kiri, di situ ada prinsip skala energi mekanik, lagi-lagi sama caranya. Lalu kita uraikan di kinetik di A, karena tadi kan dia dilepaskan ya, bukan didorong, maka itu juga sama dengan 0, tinggal MGH-nya saja. Kemudian di titik B, energi potensialnya karena dia ada di posisi terendah dari gerakan ini, dari sistem ini, maka potensialnya sama dengan 0. Oke, kita dapatkan V sama dengan akar 2GH. Nah, ini kita catat nih, ini umum ini. Kelajuan benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu ya, akar 2GH. Ini umum ini sebetulnya, meskipun ini contohnya bandul. Pada kasus bandul hanya kita bawa, hanya itu yang mana? Nah, ternyata halnya adalah L dikurangi L cos theta. Gitu. L-nya itu panjang itu yang vertikal itu, panjang talinya pada posisi B. L cos theta-nya itu kan, nah, jadi yang ungu itu yang ketika dia disimpangkan ke titik A, kita proyeksikan, nah itu selisihnya. Ya. Kemudian untuk sebagai panduan, sudut 37 derajat dan 53 derajat ini salah dua sudut istimewa yang sering dipakai dalam soal. Ini juga hubungannya sama segitiga siku-siku yang rasionya angka cantik nih, 345. Ini sering dipakai, jadi diinget-inget ya. 53 itu posisinya diapit oleh sisi 3 dan sisi 5. Nah, berarti satunya 37 gitu ya. Sehingga cos 37 adalah 4/5. Nah, itu kira-kira bisa membantu untuk perhitungan segitiga kecil ini. Didapatkan kecepatan di titik B adalah 2 meter per second. Nah, jadi pada kasus bandul ini di A itu kecepatannya 0, di B kecepatannya maksimal, di A itu potensialnya maksimal, di B potensialnya yang 0, dan seterusnya ketika dia berayun ke A yang sebelah kiri. Nah, sama aja ya.
Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya, soal lagi nomor 4. Benda masanya 0,1 kg jatuh bebas. Nah, lagi-lagi ini jatuh bebas vertikal. Jatuh bebas vertikal. Ketinggiannya 2 meter ke hamparan pasir. Nah, itu cerita pertama. Kemudian cerita keduanya, benda itu masuk ke dalam pasir 2 cm sebelum berhenti. Nah, gaya rata-rata yang dilakukan untuk menghambat. Ini kata-kata menghambat, kira-kira ini termasuk konservatif apa enggak? Kayaknya belum deh, belum. Nah, itu ilustrasinya sebelah kanan ya. Kondisi pertama jatuh dari ketinggian 2 meter ke merah ke oranye itu ya, ke jingga itu A ke B, ketinggian 2 meter. Itu kita cari dulu kecepatan di B dengan cara yang sudah-sudah. Nih kita langsung ambil hasilnya. V sama dengan akar 2GH. Jadi di titik B itu kecepatannya akar 40 meter per second. Lalu analisanya berlanjut dari titik B ke titik C. Karena di titik C kan setelah di titik B dia mendelesep. Apa mendelesep itu? Dia akan masuk gitu ya ke dalam pasirnya itu tadi. Nah, tapi tentunya dia tidak lagi bergerak bebas karena tertahan oleh pasir gitu. Itu yang ditanyakan gaya hambatan dari pasirnya berapa? Ini ceritanya kan energi ya, kok tahu ditanya gaya nih menghubungkannya bagaimana? Ya kita hubungkan dengan usaha kalau gitu ya. Nah, jadi antara posisi B dan C kita gunakan perubahan energi kinetik yang setara dengan usaha. Itu energi kinetik C dikurangi B. Di C itu nanti dia berhenti. Di B itu yang tadi yang didapat dari kecepatannya di akar 40 tadi ya. Nah, kemudian usahanya apa? Usahanya adalah F dikalikan perpindahannya Y itu. Y itu kan sejauh mana bola itu mendelep ke dalam pasir. Nah, itu. Jadi F kali Y sama dengan setengah M. Nah, setengah M-nya kan sama. Jadi faktor VC kuadrat dikurangi VB kuadrat. Nah, kita substitusikan M-nya 0,1, VC-nya 0, kurangi 40 per 2 kali 0,02. Nah, itu kelihatan. F sama dengan minus 100 Newton. Itu tanda minusnya keluar ya. Karena memang gaya yang dari pasir itu menghambat. Arahnya berlawanan dengan gerakannya itu ya. Jadi ini adalah kerja negatif. Kerja yang menghambat kerja yang satunya gitu ya. Gampangannya gitulah. Nah, jadi di pilihan jawaban tidak ada tanda negatifnya, nggak ada masalah. Dan kita cuma butuh nilainya aja, jadi 100 Newton. Itu gayanya menghambat gerakan benda dari B ke C. Udah mulai sering ini suara saya. Baru nomor 4 ini. Saya lanjut. Nah, berikutnya adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Nah, jika hadir gaya non-konservatif, bagaimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Gaya konservatif F dan gaya non-konservatif FNK itu melakukan usaha. Kita cari dulu total gayanya. Jadi sigma F sama dengan F ditambah FNK. Lalu kita jadikan usaha kali S semua kan ya. Jadi sigma F kali S adalah W total. Kemudian F kali S itu yang konservatif ditambah FNK kali S non konservatif. Jadi didapatkan W total adalah W ditambah WNK atau W non konservatif. Nah, kita gabungkan yang tadi sudah kita dapatkan. Misalkan gini, W total adalah delta EK. Kemudian W itu sendiri juga sama dengan minus delta EP. Nah, kita masukin deh. Jadi tadi yang di sebelah kiri yang W total, kita pindah ke kanan. Sebelah ruas kiri jadi W total jadi delta EK. Di sebelah kanan W-nya menjadi minus delta EP ditambah WNK, W non konservatif. Maka kita dapatkan usaha oleh gaya non konservatif sama dengan delta EP ditambah delta EK. EP dan EK adalah EM. Dengan kata lain, usaha oleh gaya non konservatif adalah perubahan energi mekanik. Gitu ya. Jadi ini di sini tidak lagi berlaku kekalahan energi mekanik yang seperti tadi. Jadi di ruas kiri energi mekanik kondisi 1, di ruas kanan energi mekanik kondisi 2. Nah, nggak gitu sekarang. Justru perubahannya itulah menjadi usaha oleh gaya non konservatif. Kayak apa contohnya? Ada di nomor 5. Nomor 5 ini. Balok bermassa 3 kg bergerak ke atas, bidang miring yang sudut kemiringan 60 derajat. Ini lumayan curam loh ya, 60 derajat ini ya. Dengan energi kinetik awal 18 Joule. Nah, ini lucu juga nih, diketahui energi kinetik awal. Biasanya diketahui kecepatan awal kan karena dia didorong. Gak apa-apa, ini malah enak kan ya. Koefisien gesekannya 0,3. Jarak terjauh yang dicapai. Jarak terjauh yang dicapai ketika dia di bidang miring itu. Oke, coba kita gambar dulu deh. Lihat gambar sebelah kiri dulu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kondisi awal di A, yang kotaknya warna biru itu, kemudian dia didorong tuh ke atas.
sampai B, di titik B, sampai berhenti ya, sampai berhenti. Nah, di A berarti ada energi kinetik. Kita anggap A itu kan dari permukaan, jadi nggak ada energi potensialnya. Sampai di B berhenti, berarti energi kinetiknya 0 di B. Nah, di situ ada ketinggiannya, jadi EP. Nah, lintasan geraknya S, posisi ketinggian di B itu HB. Nah, kita lihat ada sudut tuh 60 derajat. Bagaimana kita menghubungkan lintasan yang di bidang miring S itu dengan ketinggian benda B. Didapat HB sama dengan S sin 60. Nah, ini sketsanya dulu. Berikutnya apa? Ya uraikan gaya-gayanya di sebelah kanan ya. Oh, ada gaya berat tuh ke bawah W. Bukan ke bawah sih ya, vertikal menuju pusat bumi. Kemudian ada kontak A dengan bidang miring, berarti gaya normal, tegak lurus permukaan kontak. Kuning kanan itu saya simbolkan dengan Fn. Kalau N aja nanti khawatir saru dengan Newton, tersilap dengan Newton. Saya pakai Fn atau Na atau Nb biasanya. Kemudian, oke, sekarang bidang miring itu menjadi acuan koordinat geraknya kita. Maka kita usahakan gaya-gayanya itu tegak lurus atau sejajar dengan koordinat gerakan kita. W itu kan nyeleneh itu kalau dilihat dari bidang miring, maka W kita bawa ke kiri jadi W cos, kita bawa ke kanan jadi W sin. Nah, itu udah bagus tuh kan ya, cakep. Udah tegak dan lurus gitu ya. Kemudian ada gaya gesek tadi katanya, gaya geseknya itu arahnya yang merah. Nah, ada, kita gabung deh. Sekarang usaha oleh gaya non konservatif, WNK sama dengan delta EM. Delta EM adalah EMB kurangi EMA. Nah, siapa WNK-nya? WNK-nya adalah gaya gesek, gitu kan ya. Mu mg. Nah, itu kok ada cos-nya? Ya, M-nya kan dibawa ke dibawa ke koordinatnya gerak, jadi cos dikali S gitu ya. Kemudian delta EM-nya itu kok tandanya minus? Oh iya, gaya geseknya kan ke arah serong kanan bawah, sedangkan gerakannya ke serong kiri atas, jadi kan berlawanan. Keluarkan tanda minusnya, kasih gitu ya. Kemudian selisih EMB dan EMA di B ada MGHB, di A ada, nah nggak usah diurai. Tadi kan sana MEKA sudah diketahui, nggak usah diurai jadi setengah MP. Nah, utak-atik, itu siapa ini? Oh kayak gitu. Intinya kita mau ngeluarin S-nya itu loh. Jarak S-nya itu kan yang mau dicari. Ini kalau udah masukin substitusi nilai ini, serah enaknya gimana, mau di mana dimasukin dulu atau nanti baru dikeluarkan. Nah, ini kira-kira kalau dirapikan rumusnya jadi kayak gini. Jadi kayak rumus ruwet gitu ya. Udahlah, enggak apa-apa. S sama dengan EKA per MG dalam kurung sin 60 derajat ditambah mu cos 60 derajat. Nah, ini karena pilihan jawaban itu angkanya kok rapi-rapi gitu kan ya. Mana tadi? 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 ini pasti ada nggak beres ini. Nggak beresnya di mana? Itu sin 60 itu kan setengah akar 3. Setengah akar 3 itu. Yaudahlah, buletin aja lah itu 0,85. Ini juga hasil coba-coba. Jadi mungkin kalau di kelas kasih tahu siswanya, sin 60 ambil 0,85. Nah, kalau nggak bulet itu nanti. Di EKA-nya 18 dibagi 3 kali 10 dan seterusnya dalam kurung 0,85 tambah 0,5. Nah, itu pas nanti angkanya 0,6. Jadi akan bergerak 0,6 meter sebelum berhenti. Itu di bidang miring. Ini tahun lalu, di raker yang lalu ini soalnya juga sudah keluar dan sempat lama ini polemiknya. Saya lupa di polemik di istilah apanya gitulah. Tapi ini tetap ada di Bajarak dan hasilnya juga bisa kita dapatkan. Saya lanjutkan ke berikutnya. Oh, habis. Oke, gitu aja dari saya. Mohon koreksi masukan dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih presentasinya Kak Novrian ya. Jadi yang nomor berapa tadi udah dibahas duluan ya, yang grafik itu ya. Udah. Nah, sama nomor berapa tadi yang itu ya? Yang ada pasir tadi? Nomor berapa? 4 ya? Ya, mungkin kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau mengomentari ataupun bertanya presentasi dari Kak Novrian atau tadi terkait mengenai soal-soalnya yang perlu dicek ataupun ditanyakan, diperbolehkan ya. Pak Wangi atau Pak Jam, sebenarnya panggilnya Pak Jamul ya, Pak Jamul atau Kak Mia yang hadir di sini atau yang di rekan-rekan online ini ada Kak Median, Kak Azra ini,
Kak Sofi atau Kak Sabilatul Hayati, Kak Frida dan Kak Sapriyadi, monggo boleh silakan. Nah, kalau tidak ada ini Pak Eris mungkin mau sedikit ini memberikan masukan. Ada Kak Frida itu raise hand. Enggak. Sampai sini. Oh, iya. Pak Eris. Assalamualaikum, Mas Novian. Novrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eris. Afwan, coba itu dulu yang nomor 5 ya. Mas Novian di share lagi nomor 5 ya. Ini nomor 5 Pak. Iya, nomor 5. Nomor berapa? 4 berarti ya. Maaf, nomor 4. 4 ini Nomor Pak. 4 ya. Iya, itu yang solusi yang tadi Mas Novian buat ya. Yang pas dari B ke C-nya itu. Ya Pak. Di situ yang bekerja ada berapa gaya? Ada yang Mas Satu saya Novian. dapat. Oh itu ya. Ya satu aja. Kalau gaya beratnya hilang di situ ya Mas Novian ya. Oh iya, gaya beratnya nggak ada Pak ya. Kurang Pak ya itu ya. Iya. Berarti nanti F kurangi W gitu Pak. Iya. Hasilnya salah nih berarti Pak. Tapi dikunci benar Pak. Betul ya. Sebenarnya kalau jawaban yang tepatnya itu sih 101 ya. 101 Newton. Oke. Betul. Dapat nanti dimasukin aja Pak ya berarti W-nya Pak ya. Iya. Cuma nanti, ya betul ya. Cuma nanti ya. Nanti kita coba selesaikan ulang ya di sini. Cuma nanti mungkin ke siswa dijelaskan ya. Karena kan itu perbandingan antara si benda itu jatuhnya 2 meter. Benar ya, Mas? 2 meter Kemudian yang pas dia masuk ke dalam tanah itu kan cuma 2 cm ya. 2 cm ya. 0,02. Jadi betul. Jadi kalau misalnya jawaban yang tepatnya itu harusnya sih 0,1 ya. Cuma karena di situ nggak ada pilihannya ya. Mungkin kita bisa menjelaskan ke siswanya itu 2 cm-nya itu bisa diabaikan. Oh, coba gitu, kita soalnya di situ nanti ada soal TO deh. Coba ditampilin di soal TO. Aduh, nggak punya TO-nya, Pak. Coba ya kita selesaikan ulang ya. Ini saya tutup, Pak ya? Ya, boleh. Saya di sini mungkin ya. Bismillah ya. Jadi sebenarnya sih ini berarti kita analisisnya ketika benda sudah masuk ke ini ya, dari B ke C ya, sesuai dengan gambar yang tadi Mas Novian itu dari B ke C ini. Cuma dia masuknya itu kan cuma 2 cm. Ya enggak? Enggak kelihatan ya? Ini adalah titik B, kemudian titik C. Kelihatan enggak kalau di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nah, tadi kan ketika masuk ke sini itu ya, berarti di sini ada 2 gaya kan. Pertama gaya dari si F yang berasal dari pasir ya. Pasir sama gaya berat. Ada dari M. Nah, Ya. Gaya berat ya, M kali G. Tadi kalau menggunakan tadi persamaan yang tadi kan W itu sama dengan apa? Sama dengan delta EK, betul nggak? Delta EK ya. Itu sama dengan delta EK. Nah, ya berarti sama dengan setengah M. Terus di sini P-nya itu berarti apa? P apa? C kuadrat dikurang dengan PB kuadrat ya. PC kuadrat dikurangi dengan PB kuadrat. Nah, nanti di sini si W-nya itu adalah si W kurangi itu F. berarti apa? W kurangi F. W kurangi F. W kurangi F dikali itu mendelesepnya tadi yang 20 cm. Iya. Berarti U-nya itu adalah sama dengan F dikali dengan S ya. Yang ini kan negatif ya. Ya. Terus yang ini adalah yang MG-nya ini positif nih, MG kali S. Ya. Karena yang ini adalah usahanya negatif, yang ini adalah usahanya positif.
Jadi ini berarti adalah minus F kali dengan S, MG kali dengan S ya. Kalau nggak salah nanti